karena Disa juga butuh kritik dan saran sebagai penulis puisi ataupun sebagai pembaca puisi dan penggiat sastra. Selamat menjadi pembaca puisi yang sukses. Ini pesannya ya. Oke. Oke, ketemu lagi sama saya Erik Cacing, masih di channel Joko Suro. Di sore ini saya udah di saung Joko Suro nih, sama Aki, sama Mbak Diza. Kita mau kan puisi series lagi ya Ki ya? Bukan kolaborasi. Seriesnya nanti ya. Oh gitu. Oke, kolaborasi Aki Sama Mbak Diza. sama Mbak Diza. Ya. Oke. Sore ini nih nanti juga kita banyak tanya-tanya sedikit nih teman-teman sama Aki sama Mbak Diza, bertukar pikiran lah untuk di sore ini. Kayak ikutin terus nih channel Joko Suro, jangan sampai ketinggalan, oke? Oke lah, lanjut aja nih, kita tanya-tanya Mbak Diza. Mbak Diza hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Aki juga sehat? Alhamdulillah. Nah, rencananya nih sore ini kita membacakan puisi. Ada beberapa puisi nih yang mau dibawain nih Ki. Dua. Oke, ada 2 puisi teman-teman hari ini yang mau dibawain Aki nih. Oke, berarti Aki. Aki 1, Diza Mbak Diza 1. Oke, gimana Ki kalau boleh tanya nih dari kan udah beberapa kali nih Mbak Diza bawain puisi-puisinya. Kalau menurut Aki sendiri apa plus minusnya pasti ada dong. Kayak misalkan hidup ada plus minusnya nih. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Ini kekurangannya apa, kelebihannya apa nih? Nah, kalau kelebihannya dulu ya, kita bisa merasakan seperti apa pada saat Mbak Diza membawakannya. Ya, betul. Dengan segala ekspresinya, sesuai dengan isi puisinya. Tapi kebetulan, sahabat Aki di Facebook, kebetulan dia juga seorang dosen ya, ada 2 orang. Satu, Bung Edi Witanto. Sahabat Aki ya? Kenapa? Sahabat Aki itu ya? Sahabat. Dan yang kedua, Bung Prit Gurit. Ya. Dia berada di luar kota semuanya. Tapi dia eksis mengikuti perpuisian Aki. Terlebih dari sahabat-sahabat Aki yang sudah ikut serta membacakan puisi, dan dia menyambutnya, bahkan ada masukan-masukan yang cukup berarti ya buat kita ya. Oke. Terlebih untuk sahabat-sahabat kita yang pemula ataupun penggiat. Kalau untuk dari Mbak Diza sendiri nih, apa ya, puisi yang ada dan mengalir dalam diri Mbak Diza itu untuk buat semangat Mbak Diza untuk apa ya, kedepannya itu untuk apa sih, apa bisa lebih menggelora lagi nih, gimana kalau menurut Mbak Diza? Kalau perpuisiannya Mbak Diza nih, dari sudut pandang Mbak Diza lah, puisi ini. Ya. Kalau dari sudut pandang Diza tentang perpuisian ini, terima kasih banyak juga ya, karena
Karena Disa juga butuh kritik dan saran sebagai penulis puisi ataupun sebagai pembaca puisi dan penggiat sastra. Dan untuk teman-teman yang menonton juga supaya bisa belajar juga dari kritik dan saran itu. Karena kritik itu walaupun itu sesadis-sadisnya atau sejelek-jeleknya, itu adalah suatu hal yang membangun untuk puisi kita ke depannya gitu. Ya, betul. Jadi itu yang Diza butuh malah gitu. Kalau nggak ada yang mengkritisi ya Monoton ya Ki ya? bukan monoton, jadi kita nggak tahu Nggak tahu kekurangannya seperti apa gitu kan. Iya. Kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang yang dekat kepada kita, paling mereka hanya mengiyakan Iya. tanpa ada rasa untuk karena sungkan atau mungkin segan gitu. Iya. Tapi dengan kritikan ini kita harus berani menerima itu sebagai cambuk buat kita agar kita lebih. Ini ada dari Mas Pri ya, Mas Pri Gurit ya. Iya. Modal platformnya boleh, suara mendukung, hanya perlu pendalaman. Naskah atau puisi yang dibaca agar pas, sesuai dengan pesan puisinya. Iya. Gestur jangan terlalu over. Jeda bacaan perlu diperhatikan. Dengan memahami isi puisi, perhatikan intonasi, gestikulasi, serta artikulasi. Selamat menjadi pembaca puisi yang sukses. Ini pesannya ya. Oke. Ini Terus berarti ada satu lagi ini, Bung Edi Witanto. Dia berbakat untuk membaca puisi. Sayang sekali belum mampu membedakan pembacaan puisi dan teater. Jika tidak ada visualnya, maka nampak aneh pembacaannya karena membaca puisi dan acting jauh berbeda. Dan saya pribadi terus menyelidiki dan belajar cara membaca puisi yang baik dan benar. Karena membaca puisi yang baik dan benar harus belajar dari dubber atau pengisi suara. Bisa juga dengan istilah menjiwai atau acting. Aksara bukan gerak. Jadi tekanannya pada suara dan gerak mengikuti dalam tanda petik. Jika di panggung beda dengan acting visual. Acting visual yang utama ekspresi dan suara mengikuti. Nah, itu pesan dari Bung Edi Witanto. Ya, kita aplaus ya bahwa pembelajaran lagi. Kritik saran ini semoga kita jadikan pacuan buat kita ya, buat betul. kita, gitu. Ya, ngomong-ngomong, untuk nanti kita lanjut lagi, pengen denger nih siapa dulu nih yang baca puisi nih buat temen-temen nih. Aki dulu ya. Aki dulu, nanti kita pendengar setia Soalnya nih. Oke deh. Masih fresh nih. Siap. Mumpung Aki juga lagi fresh, langsung aja. Oke. kita baru baca. Terima kasih. Monggo, Ki. Oke. Matahari kembar. Pertunjukan gratis sangat dramatis. Tentang tata krama yang tak bisa dipatahkan. Kecuali dengan cara membelot. Karena sudah menjadi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Katanya, jiwa politik hanya dagang. Target rupiah. Ketangkap tangan, hanya warna yang berhamburan. Ada korupsi, ada narkoba. Hal yang terlalu umum, bukan lagi teristimewa. Sebab budaya kong kali kong tetap
dilestarikan, tetap punya jabatan. Kurir dan pengguna hanya pemain figuran, bukan pemeran utama. Berkali tertangkap, berkali juga tak membuat jera, karena ada janji. Selesai disaku kemeja. Pandangan atau sudut pandang, jika urat malu sudah mati, tak lagi berfungsi. Semua berkelit, semua unjuk dada, mulut berbusa sambil menuding. Kau, kamu, kalian, semua sama. Sama-sama pemain watak yang diperankan para pecundang. Keren. Makasih. Apa ya? Ya namanya pembuat puisi. Ya udah pasti keluar dari hati nih. Dari hati, Ya. dari jiwa yang dalam nih. Keren lah kalau Aki yang bikin mah. Emang nggak ada duanya dah. Namanya juga Joko Suro Channel. Jangan sampai ketinggalan puisi-puisi Aki dan sahabat-sahabatnya. Nah, kembali lagi nih Ki. Aki minta nih satu. Lah iyalah. Nah. Kita pengen dengar juga seorang Mbak nih udah menyiapkan nih dari jauh-jauh hari untuk membacakan puisi lagi Ki. Ya. Gimana kalau kita langsung aja nih? Boleh. Kita minta tolong bacakan puisi lagi Mbak Riza, oke? Oke, sip. Siap. Ayo teman-teman, kita tonton lagi nih Mbak Riza. Bungkam. Bagaikan jahitan dalam mulutmu. Tidak. Memuntahkan A, B, C, D, E, F, Z. Tidak melantungkan. Telungkup tangan itu. Menutupi bibirmu. Bibirmu hitam. Bibirmu putih. Bibirmu merah. Bibirmu kilau emas. Bibirmu kilau hitam. Wah, lipstik bibirmu tak pernah kusangka. 1000 hal bungkam. Seribu hal nafsu. 1000 hal kemunafikan. Karya Diza Ayu Fibrariani 2015. Mantap. Mbak Riza, Ki, ini saya nggak habis pikir juga nih. Seorang wanita membacakan puisi begitu indahnya. Judulnya Bungkam. Bungkam itu berarti tertutup ya atau terkunci? Diam. Diam. Itu inspirasinya
dari mana sih? Inspirasinya Mm-mm. itu bisa untuk mengkritisi juga, Mm-mm. terus untuk di dalam menulis bungkam itu kembali ke masa lalu, kembali ke sejarah gitu, bahwa kita pernah dibungkam gitu, dan sastra yang Seperti di saat terbelenggu ya. di saat jurnalistik dibungkam, Mm-mm. maka sastra yang akan berbicara. Oke, keren habis. Oke lah teman-teman, di sore yang mungkin agak sedikit mendung nih, kita udah dengerin Aki membacakan puisinya, Mbak Diza juga udah membacakan puisinya. Tinggal teman-teman nih yang melihat dan menonton. Makanya ikutin terus channelnya Joko Suro, jangan sampai ketinggalan. Subscribe, like, dan komennya. Oke? Sampai ketemu lagi dengan saya, Erik Cacing. Salam Salam satu satu nyali. nyali.